Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya seperti biasa. Pada kesempatan kali ini saya ada kesempatan bikin video lagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas desain jaringan FTTH atau singkatannya Fiber to the Home. Oke, di sini saya sudah membuat satu proyek saya. Saya lokasikan di daerah desa saya dengan alasan karena desa saya sudah ada lokasi yang cukup strategis, dan kemarin saya juga sempat keliling-keliling gang sama di daerah dusun-dusun. Saya buat mengamati tiang-tiang listrik, buat memastikan jaringan-jaringan di sana. Mari kita ke lokasi saya terlebih dahulu. Di Karoblah 1, search. Oke, ini adalah desain FTTH hasil buatan saya sendiri. Saya sudah rancang dari awal pembuatan. Kita menggunakan kurang lebih ada 3 segmen. Ada segmen A, segmen B, dan ada segmen C. Dan untuk setiap segmen ini kita tahu bahwa jaringan itu definisinya adalah sambung menyambung. Sambung menyambung menjadi satu, itulah fiber optik. Oke, jadi dasar-dasar FTTH yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama ada OLT, yang kedua ada ODF, yang ketiga ada ODC, ada ODP, terus kemudian di bawah ODP ada OTP, dan yang paling bawah lagi ada ONT atau ONU. Tapi untuk kesempatan kali ini, di tugas kali ini, saya hanya desain mengawali dari ODF aja, karena kita tahu bahwa ini cuma sekedar tugas. Seperti yang saya bilang tadi, saya juga sempat mengamati daerah-daerah tempat tinggal saya, dan saya memastikan untuk ODC saya taruh di sini karena di sini juga ada tiangnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini juga tempatnya di sini, saya taruh di sini. Oke, jadi yang pertama untuk FTTH di Desa Karoblah, saya membuat satu file yang namanya wilayah jaringan. Wilayah jaringan ini file yang memuat tentang batas wilayah batas jaringan sama jalur distribusi. Yang berwarna merah ini adalah jalur distribusi, dan untuk daerah yang berwarna biru ini adalah wilayah batas jaringan yang saya desain. Terus kemudian untuk segmen A ini saya masukkan untuk pusat distribusi jaringan. Yang pertama yaitu ODF. Bagi yang nggak tahu ODF itu apa, ODF singkatannya adalah Optical Distribution Frame, yang ia memiliki fungsi sebagai splitter fiber optik yang akan didistribusikan di ODC menggunakan kabel feeder. Ini kabel feeder ya, yang berwarna warna oranye ya. Warna oranye, terus kemudian yang segitiga berwarna biru ini adalah ODC. ODC singkatannya yaitu Optical Distribution Cabinet, yang bentuknya itu kayak seperti lemari itu ya, sebagai tempat sambungan antara ODF dan ODC ke ODP. Dan kemudian di segmen B ini adalah tempat koneksi distribusi dari ODC ke ODP. Distribusi ODC ke ODP menggunakan kabel distribusi pastinya. Saya desain berawal dari ODP 1, ODP 2, ODP 3, ODP 4, ODP 5, ini seperti ini. Dan kemudian untuk kabel yang berwarna warna kuning, ini saya gunakan sebagai kabel distribusi yang fungsinya untuk menyambungkan ODC ke ODP. Dan kemudian di bagian sini ada tiang. Tiap tiang per jarak saya ukur kurang lebih 50 meter. Jadi misalkan ada ODC di sini, terus kemudian ada tiang 1 50 meter lagi, ada tiang 2 dan ODP-nya ada di sini, ODP 1, dan begitu pun seterusnya sampai akhirnya 200 meter ada slack. Untuk slack saya kasih logo bulat seperti ini. Nah, slack ini dia berfungsi sebagai pengaman kabel.
fisiknya itu seperti gulungan ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu di bagian segmen C sendiri fungsinya itu nanti dibuat penempatan ODP untuk OTP, koneksi distribusi ODP ke OTP. Untuk OTP memiliki singkatan yaitu Optical Termination Premise atau biasa disebut dengan ROSET, merupakan perangkat pasif yang digunakan untuk instalasi di rumah-rumah pelanggan. Nah, untuk OTP sambungannya ODP ke OTP menggunakan kabel drop. Ya, yang berwarna biru ini saya namakan kabel drop. Untuk kabel drop sendiri juga merupakan kabel fiber optik, tapi dikhususkan untuk koneksi ke OTP. Nah, tiap OTP memiliki koneksi kurang lebih 8 rumah. Sebenarnya juga bisa lebih dari 8 rumah, kurang lebih 12, tergantung berapa core kabel yang digunakan. Kalau untuk saya ini, saya gunakan kabel fiber optik yang tipikalnya yaitu single core per tube, atau satu core, satu colokan dalam satu koneksi. Ada juga yang fungsinya maksudnya tipikalnya itu ada yang multiple. Tapi untuk kali ini saya menggunakan yang versi single. Nah, untuk kemudian yang langkah selanjutnya sebenarnya ada lagi yang namanya segmen D. Tapi saya tidak membuatnya di sini karena terlalu banyak. Segmen D sendiri itu adalah sambungan OTP ke ONT atau ONU. Bagi yang nggak tahu ONT atau ONU itu apa, ONT sendiri itu seperti koneksi router, maksudnya perubah jaringan koneksi menggunakan kabel diubah menjadi jaringan yang tanpa kabel atau wireless. Itu dinamakan ONT atau ONU. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk koneksi distribusi, saya juga menggunakan karena menggunakan tiang, saya menggunakan kabel fiber optik yang jenisnya itu tipikal langit-langit ya. Maksudnya langit-langit itu kayak aerial kabel atau kabel udara yang instalasinya itu di atas tiang, karena udah kelihatan sendiri ada tiang 1, tiang 2. Nah, jadi saya menggunakan kabel aerial atau kabel udara. Sebenarnya untuk kabel distribusi ada 2 jenis ya teman-teman. Ada yang jenisnya yang aerial tadi, dan yang kedua ada yang instalasi bawah tanah atau kabel buried cable, fiber optik yang digunakan untuk instalasi di dalam bawah tanah menggunakan pipa. Oke, jadi itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembuatan FTTH mungkin nggak bisa saya buat sekarang karena terlalu panjang. Mungkin suatu hari nanti bakal saya bikinkan untuk tutorial bagaimana cara dasar pembuatan FTTH menggunakan Google Earth Pro. Jadi itu saja, kurang lebih mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di komentar. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.